Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah. Islam adalah agama yang paripurna, agama yang sempurna, agama yang syamil, kamil, sempurna dan komprehensif. Mengatur segala lini kehidupan, mulai dari hal-hal yang mungkin dianggap remeh-temeh, misalkan kita buang air kecil, kita tidur, kemudian hal-hal yang lain, itu diatur dalam Islam. Apalagi urusan yang besar, yang skalanya adalah negara, itu diurus dengan sangat sempurna, dengan sangat komprehensif. Hal ini bisa kita lihat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Islam juga mengatur ekonomi. Ekonomi yang diantaranya di dalam ekonomi adalah kepemilikan benda, kepemilikan harta. Kepemilikan di dalam Islam itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kepemilikan individu, seperti kita misalkan mempunyai mobil, mempunyai sepeda motor, mempunyai benda-benda yang kita miliki dan dihasilkan dari jerih payah kita sendiri. Yang kedua adalah kepemilikan negara. Sedangkan yang ketiga adalah kepemilikan umum. Saya akan membahas lebih dalam terkait masalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah benda yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk dinikmati siapapun. Dinikmati oleh mereka, yaitu warga negara tersebut. Khususnya dalam hal ini warga negara Islam. Apakah dia mempunyai harta yang banyak atau tidak? Apakah dia mempunyai bisnis yang berkembang atau tidak? Jadi semuanya sama di hadapan hukum. Sehingga kalau ini sudah menjadi kepemilikan umum, negara sekalipun tidak boleh mengambil alih. Negara hanya boleh diperbolehkan untuk mengurusi, untuk mengelolanya. Dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang sahabat bernama Abu bin Hammal datang pada Rasulullah SAW minta tambang garam. Lalu akhirnya Rasulullah untuk pertama kalinya kemudian memperbolehkan. Namun ketika ada sahabat lain yang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, itu tidak ubahnya engkau sedang memberikan sumber air yang terus mengalir. Lalu akhirnya Rasulullah memanggil sahabat Abu bin Hammal, kemudian mengurungkan apa yang Rasulullah tadi sabdakan. Nah, jadi di sini ketika memang kepemilikan itu adalah umum, itu tidak boleh dimiliki oleh swasta. Namun anehnya sekarang seperti halnya BBM. BBM, bahan bakar, itu merupakan salah satu kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini swasta tidak boleh mengambil alih, negara tidak boleh mengambil alih, negara hanya diizinkan untuk mengelola saja, kemudian nanti dijual kepada masyarakat semurah-murahnya. Walaupun negara mengelola daripada BBM itu, negara tetap tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan. Yang diperbolehkan itu hanya untuk mengambil ongkos dari pengelolaannya. Jadi pengelolaannya itu habiskan berapa, maka itu yang kemudian diperbolehkan untuk mengambilnya. Karenanya kemudian ketika suatu tatanan kehidupan tidak diatur dengan Islam, maka semuanya akan berantakan. قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة